Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Dimas Subuh. Tempat di mana berkumpulnya cerita-cerita menyeramkan. Jangan lupa kunci pintu dan cek bawah tempat tidur karena malam ini kamu tidak sendirian. Kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah tentang di mana ada sekumpulan anak-anak yang bermain hingga maghrib. Sudah siap? Ini dia ceritanya. Di desa Talimukti, suara adzan maghrib bukan sekedar panggilan sholat. Itu adalah peringatan halus bahwa hari sudah berganti dan saatnya manusia menarik diri dari dunia luar. Karena sejak dahulu orang-orang tua percaya senja adalah waktu yang rawan saat dunia manusia dan dunia lain bersilang. Anak-anak dilarang bermain selepas senja, terutama di dekat kebun bambu di ujung desa. Tapi siapa yang bisa mengatur rasa ingin tahu anak-anak? Dito, Raka, Ilham, dan Sari adalah 4 sahabat kecil yang tinggal di desa yang sama. Setiap sore mereka bermain bersama di lapang dekat kebun bambu, petak umpet, bentengan, atau sekedar mengejar capung. Hari itu udara terasa lebih dingin dari biasanya. Langit mendung keunguan, angin bertiup malas, menyiasakan suara gesekan dedaunan bambu yang meliuk-liuk. "Ayo petak umpet, ronde terakhir, habis itu pulang ya," kata Dito sambil menatap langit. Ilham menoleh. "Emakku bilang jangan main sampai azan, katanya nanti bisa hilang." Iya, takut ya?" Raka menyenggol pundaknya. "Bukan takut, tapi katanya di kebun bambu itu ada yang suka ikut main kalau sore." Sari memeluk lengannya. "Kalian gak ngerasa aneh? Suara anginnya agak bisikan." Dito tersenyum menenangkan. "Kita cepet aja mainnya 1 ronde, habis itu bubar." Raka jadi penjaga. Ia memulai menghitung di bawah pohon jambu besar. Yang lain menyebar mencari bersembunyi. Ilham tanpa pikir panjang berlari ke balik semak di dekat kebun bambu. Satu persatu Raka berhasil menemukan teman-temannya. Dito bersembunyi di balik gerobak tua. Sari tertawa kecil saat ditemukan di bawah jendela rumah kosong. "Tinggal Ilham," kata Raka sambil mengeram keringat. Mereka bertiga mencari ke seluruh lapangan, semak, bahkan belakang rumah kosong. Tidak ada tanda-tanda Ilham. "Ham, keluar Ham, keluar, nyerah!" Dito berteriak. Sunyi, angin bertiup pelan, bambu-bambu bergoyang. Lalu terdengar suara kecil dari dalam kebun. "Cari aku." Sari mundur 1 langkah. "Kita pulang aja yuk, aku gak enak perasaan." Tapi Dito mengangguk ke arah Raka. Mereka harus memastikan. Mereka melangkah masuk ke dalam kebun bambu yang semakin gelap. Udara terasa lembab, tanah becek seperti habis diguyur hujan. Tapi langit tak menunjukkan tanda hujan. Di dalam, mereka melihat sosok kecil berdiri memunggungi mereka. Baju yang sama seperti Ilham, rambut yang sama, tapi tubuh itu berdiri lalu terdiam. "Ilham?" panggil Raka pelan. Sosok itu tak bergerak. "Ham,
Ayo pulang, udah maghrib, kata Dito. Tiba-tiba sosok itu menoleh. Wajahnya rusak, bola matanya menghitam penuh. Mulutnya tersenyum lebar, robek hingga ke pipi. Ayo main lagi. Sekarang kalian yang jaga. 3 anak itu menjerit dan lari tunggang langgang keluar dari kebun. Malam itu, ketiga anak demam. Raka menggigit bibir sampai berdarah. Sari menangis sambil memeluk ibunya, mengigau menyebut nama Ilham. Dito diam membatu, memeluk lutut di sudut kamar. Warga desa bergerak cepat. Kepala desa memimpin pencarian dengan lampu petromak dan senter. Mereka menyisir kebun bambu hingga tengah malam. Tidak ada yang ditemukan. Tidak ada jejak, tidak ada bekas kaki, tidak ada Ilham. Yang ada hanya suara aneh dari dalam kebun. Suara tawa kecil seperti anak-anak sedang bermain. Minggu-minggu berlalu, Ilham tak kembali. Tapi sesuatu berubah. Di malam hari, Dito sering mendengar ketukan di jendela. Saat dilihat, tak ada siapa-siapa. Hanya ada bekas lumpur berbentuk telapak kaki kecil. Raka mulai menggambar wajah aneh di bukunya. Wajah yang sama seperti sosok dalam kebun bambu. Mulut sobek, mata hitam. Sari berhenti bicara total selama sebulan. Orang tua mereka mulai panik. Dukun kampung dipanggil. Rumah-rumah didoakan. Kebun bambu dipagari dan dipasangi papan larangan. Dilarang masuk tempat berbahaya. Seorang dukun tua bernama Mbah Resmo datang dari luar desa. Ia bilang, tempat itu dulunya adalah tanah tumbal zaman kolonial. Banyak anak kecil yang dikorbankan di sana. Arwah mereka tak tenang dan suka menampakkan diri menjelang maghrib. Anak itu Ilham, mungkin telah digantikan, kata Mbah Resmo. Digantikan? Ayah Ilham bertanya. Yang kalian lihat itu bukan dia, tapi yang menirunya, yang menginginkan teman bermain. Hari ini tahun demi tahun telah berlalu. Desa Talimukti tetap berdiri, tapi kebun bambu itu tetap dibiarkan liar. Anak-anak baru selalu diingatkan, jangan bermain hingga maghrib, jangan dekati kebun bambu, jangan menjawab suara yang memanggil dari semak. Karena kadang saat senja, di antara desir angin dan suara azan, terdengar suara anak kecil tertawa lalu berkata, "Yuk main lagi, satu ronde lagi." Itu dia cerita malam ini. Gimana? Masih berani tidur sendiri? Jangan lupa like, komen, dan subscribe kalau kamu suka konten horor seperti ini. Sampai jumpa di kisah menyeramkan berikutnya. Dan jangan lupa, selalu waspada. Karena kadang yang tak terlihat justru yang paling depan. Salam.